Ada 4 keuntungan yang diraih oleh Kovo di atas lapangannya tersebut. Keuntungan yang pertama tentunya adalah views. Semenjak Megawati dimasukkan oleh via Kovo langsung mendapatkan views yang banyak sekali. Bahkan saking banyaknya views didapatkan oleh Kovo ini, trending langsung nomor 1. Ya, memang views ini bukanlah views tontonan, akan tetapi memang secara mengejutkan, walaupun voting Megawati untuk masuk tim All Star ini tidak terlalu banyak, akan tetapi pihak dari Kovo mendadak mereka lebih memilih Megawati ketimbang pemain yang lainnya, sehingga hal ini mempertegas bagaimana besarnya dominasi Megawati. Apakah Kovo dapat keuntungan yang besar? Sebelum membahas keuntungan yang didapatkan oleh Kovo, mari kita singgung terlebih dahulu mengenai situasi tim dari Respak tersebut. Kovo saat ini telah merilis pembagian tim yang akan memeriahkan All-Star Liga Voli Korea 2024-2025. Bukan dari voting, Megawati terpilih berdasarkan rekomendasi para ahli. Jika berkaca dari hasil voting, Megawati kurang mendapat suara. Megawati kalah saing dengan oposit ternama lainnya, yakni Victoria IBK Altos dan Gisal Silva GS Caltech, karena memang untuk posisi oposit hanya mengambil 2 pemain saja untuk All-Star Liga Voli Korea. Victoria berada di peringkat 1 dengan 17.824 suara, sementara Silva menempati peringkat 2 dengan 11.117 suara. All-Star Liga Voli Korea terbagi ke dalam 2 tim, yakni K-Star dan V-Star. Masing-masing tim beranggotakan 10 pemain, terdiri dari 4 outside hitter, 4 middle blocker, serta masing-masing 2 pemain di posisi opposite, setter dan libero. Megawati masuk V-Star. Nantinya, pevoli kelahiran Jember itu akan setim dengan pemuncak top skor sementara. Sosok itu adalah Victoria, yang merupakan pemain asing andalan IBK Altos. Lengkapnya, tim V-Star dihuni oleh Kang Sohui, Park Jong-ah, Yim Hye-son, Lee Da-hyun, Kim Soo-ji, Kim Young-ok, Lee Gu-won, dan Cho Jang-min. Sementara untuk K-Star adalah Gisal Silva, Kim Yong-kong, Hwang Min-kyung, Kim Da-in, Jang Wi, Yang Ho-jin, Shin, Yang Jeong, Kim Ji-won, Pyo Sen-chu, dan Nikolova Meralin. Berbicara soal All-Star Liga Voli Korea, musim lalu Megawati sudah pernah tampil. Megawati berhasil menembus All-Star Liga Voli Korea meski baru mencatatkan debut bersama Respak. Kala itu, Megawati tergabung ke dalam K-Star bersama legenda Korea Selatan, Kim Yong-kong. Namun di musim ini, Megawati gagal ulangi duet bersama Kim yang merupakan idolanya. Adapun untuk jadwalnya, All-Star Liga Voli Korea dijadwalkan digelar di Lakeside Gymnasium 4 Januari 2025. Sesuai prediksi, siapa yang menyangka bahwa Kovo ternyata mereka sengaja memasukkan Megawati dalam kategori All-Star tersebut karena keuntungan yang mereka raih. Hal ini dipertegas dari berbagai hal yang menyebabkan kenapa Kovo sampai merilis rekomendasi seperti itu. Ada 4 keuntungan yang diraih oleh Kovo di atas lapangannya tersebut. Keuntungan yang pertama tentunya adalah views. Semenjak Megawati dimasukkan oleh via Kovo langsung mendapatkan views yang banyak sekali. Bahkan saking banyaknya views didapatkan oleh Kovo ini, trending langsung nomor 1. Ya, memang views ini bukanlah views tontonan, akan tetapi views ini termasuk dalam kategori views sebuah perbincangan di sosial media. Hampir seluruh para penggemar di Korea, mereka secara keseluruhan memberitakan Megawati Hang Sri yang masuk. Bahkan trendingnya menembus nomor 1 di Indonesia, di mana banyak voli mania yang bahagia sekali atas rekomendasi yang dilakukan oleh pihak Kovo tersebut. Sehingga situasi ini mempertegas bagaimana kemungkinannya kehadiran Megawati akan menciptakan keuntungan yang lain. Setelah nama Kovo yang trending karena memasukkan nama Megawati, maka masuklah ke keuntungan yang kedua. Inilah keuntungan yang paling besar, melebihi siapapun. Biasanya ketika views naik itu, atau acara yang menjadi besar sekali, akan mendapatkan sorotan utama dari publik, terutama sponsor. Ya, Kovo awalnya mereka cukup kaget karena voting Megawati ini sedikit. Namun pada akhirnya rilis Kovo ini pun berubah, di mana semenjak adanya Megawati, otomatis
otomatis akan memancing lebih banyak sponsor ke pihak dari Respak. Situasi inilah yang membuat Respak begitu sangat diuntungkan dengan kondisinya tersebut, dikarenakan ketika views penonton mendadak naik, maka secara otomatis pihak Kovo mereka akan mendapatkan sponsor yang lebih banyak. Sedikit diketahui, ada 3 alasan kenapa sponsor di Korea mau memberikan sponsor mereka pada acara-acara tertentu. Yang pertama adalah jaringan networking. Betapa luasnya cangkupan yang akan dijangkau oleh acara tersebut. Faktanya, acara itu mendapatkan jangkauan yang sangat luas sekali, di mana kehadiran mereka membuat semua orang sangat bahagia di atas lapangan. Ketika situasi itu memungkinkan banyaknya sorotan dari publik, apalagi Respak ini dan Megawati sangat dicintai di Indonesia, maka secara otomatis sponsor akan masuk karena mereka melihat betapa besarnya dampak yang akan dibawa oleh Megawati. Tak hanya sponsor saja, hak siar pun akan berjalan, sebab dengan adanya Megawati akan banyak yang nonton. Lalu keuntungannya buat Kovo apa? Keuntungannya banyak sekali, diantaranya adalah sponsor dapat memberikan dukungan finansial yang signifikan untuk acara yang membutuhkan biaya besar, memperluas jangkauan, sebab sponsor dapat membantu memperluas jangkauan acara dan mempererat hubungan dengan komunitas lokal, kemudian membangun jaringan di mana sponsor dapat membantu membangun jaringan dan kemitraan yang menguntungkan dengan merek dan organisasi lain. Jelas hadirnya Megawati sangat berpengaruh sekali, karena untuk saat ini Megawati bukan hanya sekedar pemain saja, akan tetapi dirinya adalah sosok yang diharapkan mampu membawa perubahan yang sangat besar. Megawati untuk saat ini dirinya adalah gerbang bagi Kovo dan Filig. Efeknya yang membawa dampak besar membuat Kovo dan Filig selalu melakukan apapun untuk melibatkan Megawati ke event-event internasional. Memang banyak sekali netizen Korea yang sirik, bahkan lebih nyinyir dari Indonesia. Akan tetapi faktanya seharusnya netizen Korea sadar bahwa Megawati ini adalah sosok yang membawa dampak sensasional yang sangat besar sekali, di mana kehadirannya bahkan tak bisa dilepaskan dari apapun. Mungkin saja untuk saat ini seluruh netizen Korea tidak suka, akan tetapi secara fakta dan kenyataannya memang kehadiran Megawati tak bisa dibohongi bahwa dirinya adalah sosok yang paling berpengaruh dalam membawa dampak yang begitu sangat besar sekali di atas lapangan, sehingga dengan hadirnya Mega ini menciptakan ruang yang lebih besar satu sama lain. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential.